Ramadan. Ya, kemudian ia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seperti dia melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara hikmah disyariatkannya puasa sunnah Syawal adalah eh, kata beliau, innal a'mal allati yataqarrabu bihal abdu ilallahi fi Ramadan la tanqati'u bin qidai Ramadan. Bahwasanya amalan-amalan yang menjadi modal bagi seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan itu tidak putus dengan berakhirnya Ramadan. Artinya gini, kita kan mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan itu dengan ibadah yang paling primer, itu kan ibadah puasa. Disyariatkannya puasa sunnah di bulan Syawal agar amalan puasa tersebut, ya, amalan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nggak berakhir dan nggak putus hanya karena Ramadannya sudah pergi. Akan tetapi amalan tersebut masih senantiasa kita lakukan kendati pun Ramadannya sudah berlalu, tapi puasanya masih kita amalkan walaupun level hukumnya berbeda. Puasa Ramadan hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk juga melakukan puasa di setiap bulannya, minimal itu 3 hari, yaitu puasa sunnah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Terlebih puasa sunnah Ayyamul Bid ini dulu hukumnya wajib, ya. Sebelum turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, di tahun kedua Hijriyah itu terlebih dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan puasa 3 hari setiap bulan di tanggal 13, 14, dan 15. Ini mengajarkan kepada kita, kata beliau, bahwa hal yang paling penting dari Ramadan yang harus kita petik itu adalah belajar istiqomah. Karena Ramadan ini banyak orang yang salah menilai. Banyak kaum muslimin yang beranggapan Ramadan ini bulan libur maksiat, ya. Tapi sebetulnya Ramadan itu adalah bulan pelatihan bagi kita untuk menahan diri dari maksiat. Tapi apa bedanya? Wah, jelas beda. Kalau kita menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan libur maksiat, maka nggak heran banyak muslim yang ketika di Ramadan, Masya Allah, settingannya udah kayak ahli surga Firdaus. Tapi begitu masuk tanggal 1 Syawal, sambil makan opor, sambil makan rendang, sambil bikin dosa. Ya. Kemarin diajak gosip, nolak. Karena apa? Lagi bulan puasa. Ya. Diajak gibahin tetangga, nolak. Jangan ngomongin orang, lagi bulan puasa. Tapi begitu masuk bulan Syawal, dia tagih tuh. Yang kemarin kamu mau obrolin itu ngomongin si Anu apa dah? Bisa nggak dilanjut? Ya, atau apa sih mau diomongin? Nah, ini musibah. Makanya kata saya Dinal Imam As-Siri As-Saqati, ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang taatnya hanya di bulan Ramadan saja, kata beliau, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan, ya. Jadi kenal Tuhan itu musiman, kenal Allah itu musiman. Di bulan Ramadan aja dia kenal Allah. Di luar Ramadan dia lupa lagi dengan Tuhannya. Dia lupa dengan Allah, dia lupa dengan siapa dia berinteraksi. Nah, makanya kaum solehin itu mereka senantiasa menjadikan Ramadan itu sebagai bulan pelatihan bagi diri mereka, karena perjuangan yang sesungguhnya justru dimulai pada saat Ramadan itu pergi. Karena Ramadan ini kan bulan atau waktu yang memang sangat mendukung bagi kita untuk taat, ya. Kita pengen qiyamul lail, ada anak muda yang bangunin.
Ya, sambil bangunin sahur, tentunya kita dengan mudah untuk bangun di penghujung malam bermunajat kepada Allah sesaat sebelum kita melakukan santap sahur. Tapi di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan, siapa yang bangunin kita? Kalaupun ada suara tarhim di masjid-masjid, ya paling itu 10 menit atau paling lama 15 menit sebelum berkumandang adzan subuh. Kita pengen apa namanya menjaga sabar kita di bulan Ramadan, ya masih lebih mudah untuk kita lakukan karena yang mancing emosi mungkin lebih sedikit di bulan suci Ramadan karena mereka juga beranggapan oh ini bulan baik, ya jangan bikin orang marah. Tapi di luar bulan suci Ramadan ya justru vibes ketaatan itu, ya vibes ibadah itu agak sedikit ada perubahan, ya tidak seperti di bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan ya orang itu ya cenderung lebih banyak bandelnya. Nah maka dari itu kalau kita ingin jadi hamba yang sukses di bulan Ramadan adalah justru bagaimana output kita dari bulan Ramadan itu sendiri. Nah ini bunda-bunda sekalian ya. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk yang diterima amal ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga menjadi hamba yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayat kita. Nah, mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan di pagi ini setelah kita sholat subuh, ya, kemudian juga melakukan tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga adalah bagian dari upaya kita untuk senantiasa mengkonsistenkan diri kita ya dalam taat kepada Allah. Apalagi selama setengah bulan kita libur ya, libur Lebaran. Ya. Ada yang pulang kampung, ada yang sibuk dengan silaturahimnya, sehingga mungkin hadis-hadis Nabi agak sedikit terlupakan karena kelasan kita masih kelasan yang levelan kita masih levelan yang belum bisa konsisten untuk melakukan semuanya tanpa ada perubahan banyak yang berarti. Dalam artian gini, kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, kaum solihin kita, itu walaupun lebaran, ya tetap ngaji itu nggak ditinggal. Bukan cuma ngaji Quran aja, yang ngaji-ngaji ilmu-ilmu keseharian dari murojaah fikihnya, murojaah hadisnya, itu tetap mereka kerjakan. Ya. Jadi silaturahim bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap mengaji. Ya. Kalau kita kan ya begitu dah. Ya kita pengen ngaji hadis lagi sibuk nyetir, kita pengen ngaji ini kita lagi sibuk halal bihalal, lagi ngaji ini sibuk jalan-jalan ngisi waktu luang dan lain-lain sebagainya ala kulli hal ya. Walaupun itu sebetulnya silaturahim halal bihalal ya, tafakur alam, jalan-jalan dengan niat kita mentadaburi ciptaan Allah itu juga berpahala ya. Akan tetapi perbedaan yang sangat kontras antara kaum solihin dengan kita itu di situ. Mereka tetap bisa tadabur, bisa tafakur alam sambil tetap mengaji. Mereka bisa menjalin tali silaturahim tanpa meninggalkan pelajarannya dan pengajiannya. Mereka tetap bisa kemudian melakukan berbagai macam aktivitas mengisi libur lebaran dengan tetap tidak meninggalkan pengajian. Bahkan ada satu ungkapan yang sangat luar biasa yang terlintas atau yang terucap dari lisan seorang arif billah, Abu Ya Dimyati Cidahu, ya, Pandeglang, Banten. Beliau itu bahkan ada satu ungkapan yang masyhur, ya. Sanajan gempa tilu kali waktu urang ngaos ngaos. Ya, kalau kata orang Sunda gitu. Meskipun gempa itu terjadi dalam sehari sampai 3 kali, tapi kalau waktunya ngaji tetap ngaji. Nggak peduli bumi itu gempa mau kayak gimana, kalau gempanya lagi waktu ngaji ya udah sambil ngaji ya. Gempa terjadi pun ngaji jalan terus. Subhanallah. Inilah yang menjadikan mereka memiliki tempat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan tersebut. Tapi bunda-bunda sekalian ya, kita untuk Riyadhus Shalihin masih pada kitab Taubah.
bab yang membahas tentang taubat. Kita masuk kepada hadis yang ke-21 kalau nggak salah ya. Atau kalau memang misalkan hadis ini udah dibahas, nggak salah juga kalau kita sedikit mengulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisana di masyayikhinal muttasil ilal imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi radhiyallahu taala anhum wa ardahum qala wa an Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Kita lebih sering mengenalnya dengan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa itu kunyahnya, namanya Abdullah, nama orang tuanya adalah Qais. Al-Asy'ari ini adalah nama satu suku yang ada di Yaman. Beliau meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan anugerah ampunannya di malam hari agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, dan Allah membentangkan ampunannya ya di siang hari agar pelaku maksiat di malam hari bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tapi bunda-bunda sekalian, ya, yang pertama yang perlu kita notice di sini adalah kalimat yadahu. Yadun dalam bahasa Arab itu arti asalnya adalah tangan. Ya, tangan ini adalah salah satu anggota tubuh yang terdiri dari jari jemari, kemudian juga lengan, ya, lengan atas, lengan bawah, sikut, telapak tangan. Nah, kalimat yadun yang dalam bahasa Arab dasar menunjukkan salah satu anggota tubuh itu memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kalimat ini menunjukkan kata benda, yang mana benda tersebut yaitu tangan tersusun dari partikel-partikel, ya, tersusun dari komponen-komponen yang ada, yang mana komponen-komponen tersebut yahtaju ila hayyiz, butuh kepada ruang untuk dia bisa bertempat. Ya, sekali lagi, yadun itu kan arti dasarnya dalam bahasa Arab adalah tangan. Tangan ini adalah benda, ya, kata benda. Nah, yang namanya benda itu mesti tersusun dari komponen, ya, tersusun dengan beberapa komposisi, dengan beberapa komponen yang ada. Dari partikel-partikel sel, kemudian juga urat, kemudian juga otot, tulang, dan lain-lain sebagainya. Yang nanti masing-masing dari otot dan tulang itu juga ada partikel-partikelnya sendiri. Tayyib. Satu hal yang harus kita pahami, bunda-bunda sekalian, bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ruang. Karena zat Allah itu bukan zat yang tersusun dari partikel seperti zat kita. Ya. Zat kita ini kan kalau dipisah-pisah, kalau dirinci-rinci itu ada partikelnya kecil-kecil, ya kan? Yang mana kemudian masing-masing sel tersebut, masing-masing partikel tersebut saling
menempel, saling menguatkan, saling merakit sehingga jadilah tangan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil atau memahami firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Itu difahami dengan makna bahwasanya zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk. Di mana perbedaannya? Perbedaannya, zat makhluk terdiri, tersusun dari partikel, tersusun dari komponen-komponen. Sedangkan zat Allah adalah zat yang tidak tersusun dari apapun. Nah, pemahaman yang bertolak belakang justru dianut dan dicetuskan atau dicetuskan dan dianut oleh pengikut akidah musyabbihah atau mujassimah, di mana mereka memiliki pemahaman bahwa laisa kamitslihi syai'un itu artinya tangan Allah itu nggak sama dengan tangan makhluk dari segi bentuk. Akan tetapi mereka meyakini bahwasanya tangan Allah itu tersusun dari partikel, ya, sama-sama seperti tangan makhluk, cuma beda bentuknya, tapi susunannya sama. Nah, ini tentunya adalah akidah yang sesat dan menyesatkan. Karena meyakini tangan Allah tersusun dari partikel-partikel, sama saja meyakini bahwasanya Allah itu memiliki zat yang tersusun dan butuh kepada ruang. Ya, sedangkan Allah nggak butuh kepada apapun dan nggak butuh kepada siapapun. Baik, ringkasnya demikian. Kenapa ini saya notis terlebih dahulu, ya, dan saya titik beratkan pembahasan ini karena, ya, sekarang sudah mulai bisikan-bisikan akidah seperti ini berseliweran, di mana banyak orang yang mengartikan ayat-ayat mutasyabihat di sini atau di dalam Al-Qur'an dengan makna yang justru menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti innallaha 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy, ya, dengan semayam yang diartikan dengan makna istiqrar, dengan makna berdiam, ya, dengan makna menempati. Ini adalah akidah yang sesat dan menyesatkan. Karena berarti kita telah menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kepada makhluk. Wa ta'ala Allah min dzalika 'uluwan kabira. Bahkan mohon maaf, di banyak sekolah-sekolah Islam zaman sekarang itu dari anak TK sudah didoktrin dengan akidah seperti ini. Ya, dibikin lagu, dibikin nyanyian, Allah ada di mana, Allah bersemayam di atas arsy, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini perlu kita hati-hati. Karena bahasa Arab itu tidak hanya memiliki makna dasar, tapi juga ada makna yang disebut dengan makna majazi. Ya. Sehingga kalimat iyad yang ada di dalam hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh kita artikan dengan arti tangan, melainkan kita artikan dengan arti yang layak terhadap zat dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa Arab sendiri, yadun itu tidak selalu dan tidak melulu berarti tangan. Yadun juga memiliki arti dalam bahasa Arab itu kekuasaan. Ya. Yadun dalam bahasa Arab memiliki arti kewenangan. Yadun dalam bahasa Arab memiliki arti eh, apa namanya kemampuan. Nah, arti-arti seperti itu, itulah yang lebih layak kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tadi membaca hadis, ya, innallaha ta'ala yabsutu yadahu billaili. Tidak boleh kita artikan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya. Ya.
Karena dengan kita mengartikan tangan berarti telah menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang itu tidak layak bagi Allah. Lantas apa kita maknai yadun di sini? Kita maknai dengan kewenangan. Kita maknai dengan hamparan ampunan sesuai dengan konteks dari hadis ini. Sehingga bisa kita maknai atau bisa kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti untuk membentangkan kuasanya untuk mengampuni setiap hamba-hambanya. Allah nggak pernah berhenti untuk senantiasa membentangkan ampunannya, kewenangannya untuk mengampuni setiap hamba, kapanpun hamba tersebut melakukan perbuatan dosa. Dia bikin dosa siang, malam ada ampunan Allah. Dia bikin dosa malam, siang ada ampunan Allah. Bahkan sebaiknya jangan nunggu sampai ntar malam. Pagi ini kita terjerumus pada kemaksiatan, bersegeralah kita bertaubat. Ya, bukan berarti innallaha yabsutu yadahu billail, sesungguhnya Allah bentangkan ampunannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, agar pelaku kemaksiatan di siang hari bertaubat. Terus begitu kita maksiat di siang hari, antar aja deh gue taubatnya ntar malam aja deh. Nggak mesti gitu. Ya, kita melakukan kemaksiatan di siang hari, sadar, segera bertaubat pada saat itu. Nggak harus nunggu malam. Kenapa? Karena kita yang bermaksiat di siang hari dan pada saat itu kita ingin bertaubat, di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala membentangkan ampunannya buat kita. Sampai kapan? Ya. Hal ini akan senantiasa berkelanjutan sampai hatta tatlu asyamsu min magribiha, sampai nanti matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya, matahari terbit dari tempat terbenam. Apa maksudnya? Ya, kita tahu matahari itu kan terbit dari timur, ya, terbenam di barat. Berarti kalau kita artikan hadis ini hatta tatlu asyamsu min magribiha, ampunan Allah akan senantiasa ada selama itu matahari masih terbit di timur. Tapi kalau tuh matahari udah terbitnya di barat, nah, udah selesai ampunan Allah. Pada saat itu udah nggak bisa lagi seseorang untuk bertaubat. Apa artinya? Artinya udah kiamat, ya. Karena salah satu tanda datangnya kiamat yang besar, min alamatis sa'atil kubra, ya, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat itu kenapa? Tulu usyamsi min magribiha. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Matahari nggak terbit lagi dari timur, terbitnya dari barat. Ya. Baru tuh datang hari kiamat. Sehingga ini menjadi sebuah harapan besar bagi para pelaku kemaksiatan, bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hamparan ampunannya bagi siapapun hamba-hambanya yang ingin bertaubat selagi kiamat belum datang. Ya. Karena kalau kiamat udah tiba, itu sama seperti orang bertaubat pada saat sakaratul maut. Ya. Yang pada dua hadis setelah hadis ini, Rasulullah menjelaskan demikian. Nggak diterima tuh taubatnya orang sakaratul maut. Ya. Nggak diterima tuh taubatnya orang yang sudah ada di hari di mana matahari terbit dari sebelah barat. Tapi kenapa orang-orang yang bertaubat di waktu-waktu tersebut nggak diterima oleh Allah? Karena itu adalah waktu tersingkapnya setiap hakikat. Ya. Iman ini menjadi iman karena kita mempercayai sesuatu yang tidak tersentuh oleh indera kita. Sehingga kita mengimani itu, dan disitulah ujian iman. Ya. Kalau kita tidak diuji dengan hal yang demikian, nggak bakal beriman kita.
Tapi iman kita diuji terhadap sesuatu yang tidak bisa kita tembus dengan nalar kita, tidak bisa kita sentuh dengan indera kita. Disitulah ujian iman. Ya, maka dari itu, kalau orang dia mau bertaubat pada saat kiamat udah terjadi, itu sama seperti orang yang ya tobatnya asal. Oh iya, bener ya, kiamat ternyata ada ya. Oh, kalau gitu sekarang gue tobat deh. Nah, apa artinya taubat dia pada saat itu? Kalau ternyata ya dia sendiri tidak meyakini sebelum momen yang dijanjikan dan dijadikan sebagai ujian keimanan kita itu terjadi. Nah, gitu bunda-bunda sekalian. Dalam hadis yang berikutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, maka Allah akan terima taubat dia. Rawahu Muslim. Dan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya malam yughargir, selagi hamba tersebut belum sakaratul maut. Ya, nafasnya belum nyampe tenggorokan, ruhnya belum nyampe tenggorokan, sorry, itu masih diterima taubatnya oleh Allah. Tapi kalau ruh sudah nyampe tenggorokan, seperti Firaun, ya, Firaun itu kapan dia beriman? Dia beriman kan pada saat dia sudah mengetahui hakikat dari apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, begitu dia masuk, baru kemudian dia merasakan tenggelam. Ya, begitu dia menghadapi sulitnya sakaratul maut, baru dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ngapain iman kalau memang dia sudah kayak begitu, ya. Udah nggak jadi ujian imannya. Itu begitu. Makanya sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Yunus, wajawazna bi bani Israil al-bahr. Dan kami bawa Bani Israel itu melintasi lautan bersama Nabi Musa. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Kemudian mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya, ya, di mana Fir'aun memusuhi dan ingin membinasakan dan membumi hanguskan Bani Israel serta Nabi Musa. Akan tetapi apa yang terjadi? Hatta idza adrakahul gharaqu, dan ketika Fir'aun nggak bisa melintasi lautan, lalu kemudian dia tertutup oleh air yang tadi sempat memberikan jalan untuk Nabi Musa dan para pasukan, ya. Kemudian Fir'aun tenggelam. Saat itulah Fir'aun mengatakan, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa anna minal muslimin. Kata Firaun dalam tenggelamnya dia pada saat dia sakaratul maut, ya. Kata Firaun apa? Sekarang aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, ya. Bani Israel yang benar, yang ngikutin Nabi Musa. Wa ana minal muslimin, dan sekarang aku ini adalah bagian dari orang muslim. Apakah diterima taubatnya oleh Allah? Enggak. Kata Allah dalam ayat berikutnya, al-an wa qad asaita qablu. Sekarang ente baru mau taubat, ya. Napas terakhir udah tersendat-sendat. Kemudian juga apa namanya, dalam kondisi yang menyakitkan, ya. Dalam kondisi yang memilukan. Ini yang kamu lakukan, kata Allah kepada Firaun, ya. Wa qad asaita qablu. Sekarang kamu pengen taubat sedangkan kamu sudah maksiat sebelumnya.
gak mau beriman. Sekarang begitu ngelihat hakikatnya kayak begini, kamu baru mau beriman, ya. Wa qad asaita qablu, sedangkan kamu sebelumnya rajin melakukan kemaksiatan. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk golongan orang yang suka membuat keonaran dan kerusakan. Nah itu akhirnya nggak diterima tuh tobatnya Firaun. Kenapa? Karena ruhnya udah nyampe tenggorokan. Sehingga kalau ruh kita belum nyampe tenggorokan, matahari masih sesuai dengan aturannya, ya, dia apa namanya belum terbit dari tempat terbenamnya, maka pada saat itu taubat kita masih diterima. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi, benar-benar sekalian, jangan pernah putus asa dari anugerah Allah, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Namun kita juga jangan meremehkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Hakada bunda-bunda sekalian, untuk pertemuan kita sekarang ini, ya, setelah bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita sudah bisa membaca 3 hadis, ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah ya, ilmunya daging semua nih Ustadz. Nah, tentang taubat kita bahas hari ini ya, budak-budak sekalian. Langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawab. Nah, ini dia sudah ada yang raise hand. Silakan di unmute, Ibu Eving Narista. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustadz izin bertanya terkait penjelasan Ustadz yang ketika hamba itu berdosa di pagi hari, itu kita langsung minta maaf. Ketika berdosa pada siang hari, itu juga langsung minta maaf, insya Allah dimaafkan ya sama Allah. Tapi bagaimana hukumnya dengan hamba ini yang sudah sadar bahwa itu dosa, namun belum mampu sepenuhnya meninggalkan dosa itu? Sudah sadar bahwa itu hal yang dilarang, namun masih belum mampu untuk meninggalkan. Nah, akhirnya bertobat. Tapi di waktu lain juga masih melakukan dosa itu dan seterusnya. Seperti itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Santai barakallahu fik. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, itu tergantung jenis maksiatnya. Pertama, ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Itu yang harus kita tahu, ya. Dosa besar seperti durhaka sama kedua orang tua, wala'iyadzubillah. Kemudian juga berzina, membunuh, ya, wala'iyadzubillah. Ini adalah dosa besar. Dosa kecil, ya, seperti riba, kemudian juga tatabu aurat al-ghair, ya, jelalatan ngelihat aurat orang lain, ya. Nah, setiap maksiat yang dilakukan menghasilkan satu dosa. Kalau maksiatnya itu dosa besar, berarti satu dosa besar. Kalau maksiatnya maksiat dosa kecil, berarti satu dosa kecil. Ini yang pertama yang harus kita tahu terlebih dahulu. Nah, kalau dia sudah melakukan kemaksiatan tersebut, ya, dia belum juga bertaubat kepada Allah, ya, belum meminta ampunan kepada Allah, maka dosa itu masih tetap nempel, masih ada pada catatan amal buruk dia. Tapi apakah terus bertambah? Kalau dia nggak bikin maksiat lagi, nggak nambah. Misal begini, orang berzina, sekali berzina, naudzubillah, ya, mudah-mudahan Allah lindungin kita, keluarga kita, ke menantu kita, cucu-cucu kita, keturunan kita dari perbuatan keji tersebut. Ini orang zina sekali, ya, dia dapat satu dosa besar, ya, dia belum beristighfar, dia belum bertaubat, ya udah, dosanya tuh masih nempel terus tuh.
Tapi apakah bertambah? Ya enggak. Karena dosanya cuma sekali, maksiatnya cuma satu kali. Ya. Fungsi dari taubat itu adalah untuk menghapus catatan buruk itu. Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapus catatan buruk itu. Ya. Di delete, sehingga catatan dia putih lagi, atau catatan baiknya lebih mendominasi daripada catatan buruknya. Dia maksiat lagi, ya kecatat lagi dosanya. Dia tobat lagi, kehapus lagi. Nah, artinya jangan kita memiliki pemahaman bahwa oh ini dia melakukan satu dosa terus dia belum juga taubat kepada Allah, terus dosa itu numpuk. Enggak. Jadi dosa itu dia dapetin per kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Ada dosa jariah. Dosa yang meskipun perbuatannya kelihatannya sekali kita ngerjain, tapi dosanya terus ngalir. Apa itu? Ya, upload foto mempertontonkan aurat di sosmed. Jadi konsumsi banyak orang. Ya, jadi konsumsi banyak orang. Diupload, orang ngeliat 1, 2, 3 tuh terus tuh, ya ngalir tuh dosanya. Wala'iyadzubillah. Tapi bagaimana Ustaz? Ini orang hijrah, dulunya misalkan dia pegiat seni, ya. Tapi karena fotonya itu sudah dimiliki oleh banyak orang, sehingga dia memiliki kesulitan untuk menghapusnya. Ya, kalau dia jujur dalam taubatnya kepada Allah, Allah pasti bakal ngampunin dia. Karena dia udah berusaha menghapus file yang ada pada diri dia, ya, itu udah menjadi dosa yang terhapuskan. Adapun orang lain yang menyebarkan, orang lain itulah yang kemudian mendapatkan dosanya. Itu begitu. Jadi hindari dosa-dosa yang berpotensi, kendati pun kita sudah tidak melakukannya, tapi masih terus ngalir itu dosanya. Waliyadzubillah. Jadi begitu, bahwa taubat itu memiliki fungsi untuk menghapus catatan buruk yang pernah kita lakukan, ya. Akan tetapi dari kasih sayang Allah, atau dengan kasih sayang Allah, Allah tidak menambahkan dosa seseorang kecuali dia memang melakukan itu berulang kali. Kalau dia belum taubat dari dosa yang pernah dia perbuat, hanya yang terjadi itu ya jangan kita anggap hanya ya. Artinya kalau dia belum juga taubat, belum juga minta ampun kepada Allah, ya udah catatan dosanya masih ada. Ya, tapi kalau dia kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa itu terhapuskan. Tapi ada satu hal, dan ini penting untuk kita ingat, terakhir, kata para ulama, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Ya. Nggak ada yang namanya dosa kecil kalau terus-terusan kita lakukan. Dan nggak ada yang namanya dosa gede kalau kita senantiasa bertaubat. Artinya apa? Tadi kita tahu tuh dosa kecil begini. Tapi kalau terus-terusan kita kerjain, ya lama-lama gede juga tuh dosanya. Ya, jangan hanya karena ini dianggap dosa kecil terus kita nyantuy, kita biarin aja, kita kerjain terus, lama-lama gede. Ya, wala kabirota ma'al istighfar. Dan gak ada dosa besar selagi kita memohon ampunan kepada Allah. Artinya apabila seseorang itu ya kemudian dia terjerembab ke dalam jurang kemaksiatan, tapi dia segera bertaubat, sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Itulah bukti bahwa Allah tuh maha baik ya Ustadz ya. Sebesar apapun dosa kita, Allah tetap mengampuni. Yang penting kitanya itu harus langsung bertobat. Karena fungsi taubat di sini adalah menghapus dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar. Untuk itu kita harus terus bertakwa sama Allah, istiqomah dalam kebaikan, dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa itu ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya. Baik, ada pertanyaan lanjutan nih Ustadz dari Bunda Astuti Malang. Silakan Bunda Astuti di unmute.
Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi yang sempat dijelaskan bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari partikel-partikel. Terus Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan yang diciptakan seperti itu, Tat. Terus eh, yang saya tanyakan memaknai surat al apa surat Qaf ya, Tat, yang bunyinya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, yang saya tanyakan makna dari lebih dekat apa? Tidak ini kan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, itu makna Wa itu kan. nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mm-mm. Nah, makna dari Baik. itu. Terima Makna dari kasih. firman Allah Subhanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid sebagaimana disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, makna akrab di sini bukan bermakna lebih dekat secara jarak ya, secara jarak dan juga hitungan ukur yang biasa kita pakai ya. Kan dekat itu nggak mesti dengan jarak. Misal gini, dekat yang dengan jarak, rumah saya jaraknya dengan kantor kecamatan 1 kilometer, tapi rumah Z jaraknya dengan kantor kecamatan ya 0,5 kilometer. Berarti rumah Z lebih dekat ke kantor kecamatan daripada rumah saya. Oke, ini makna dekat secara jarak. Tapi makna dekat, makna korib bisa kita gunakan untuk kedekatan yang bersifat abstrak ya, kedekatan yang bukan bermakna jarak. Misal ya, saya lebih dekat dengan Kiai Fulan ketimbang si Fulan ya, saya lebih dekat dengan Ustadz Fulan ketimbang si Zaid. Walaupun secara jarak rumah si Zaid lebih dekat kepada kiai tersebut, rumah saya lebih jauh, tapi hubungan emosional saya, hubungan eh, kajian saya, hubungan spiritual saya, hubungan roh saya, hubungan kecintaan saya kepada tokoh tersebut lebih dekat. Ya. Sehingga kalimat qorib yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu dengan kata dekat tidak selalu memiliki arti dekat secara satuan ukur jarak ya, tapi juga bisa diartikan dekat itu untuk menandakan sesuatu yang tidak diukur dengan satuan jarak. Maka makna dari wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah itu lebih dekat dengan hambanya daripada urat nadi si hamba itu sendiri. Bukan berarti Allah bertempat di dalam tubuh kita. Bukan berarti Allah itu memiliki jarak yang lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri dalam satuan ukur. Bukan. Tapi Allah lebih mengetahui diri kita ketimbang kita sendiri. Ya. Ilmu Allah lebih dekat dengan apa yang tersimpan di dalam hati kita ketimbang diri kita sendiri. Ilmu Allah lebih dekat dan lebih mengetahui tentang masa depan kita daripada diri kita sendiri. Gitu Bunda maknanya. Ya, wallahu alam. Masya Allah, tabarakallah. Allah memang benar-benar lebih tahu kita ya daripada diri kita sendiri ya Ustadz ya. Baik Bunda-Bunda, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu. Silakan bagi Bunda-Bunda yang masih ingin bertanya pada Ustadz, kita kasih waktu satu pertanyaan saja. Masih adakah Bunda-Bunda yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement-nya di acara kajian Tajamud 5 pagi ini, Ustadz, untuk kita semua. Sebelum Bentar, saya Bunda Liswi, sebentar. Ustaz, baik, silakan. ini ada titipan pertanyaan yang urgent lah ya dari temennya Bunda yang hadir di sini ya, karena ini tentang ini ya, keresahan iman ya. Masya Allah. Saya khawat Bunda Liswi, ininya Silakan.
Dibaca sis, Oh, udah. ada di WhatsApp. Oh, Ah, sebentar. Oh, baik. Saya bacakan Ustadz untuk titipan pertanyaannya. Ada kasus seorang wanita, nauzubillah min zalik, suaminya murtad. Dan ini membuat dia bingung. Bagaimana ya Ustadz? Apakah kita mau bertaubat? Ya, berarti dia harus pisah dulu ya dengan suaminya. Nah, ini pertanyaannya Ustadz. Gimana gimana? Jadi ada seorang wanita, suaminya ini Hmm, murtad gitu kan, dari oke. Islam pindah agama. Nah, terus dianya bingung nih, gimana caranya supaya bisa bertobat. Kalau misalkan mau bertobat, apakah dia mesti cerai dulu dengan suaminya seperti itu? Ya, Bunda Sufi ya. Iya, seperti itu. Eh, Nah, itu Ustadz. Jadi sedikit ininya, hmm, dulunya itu agamanya Kristen gitu Ustadz suaminya. Kristen atau Katolik lah ya. Terus kemudian nikah, eh, masuk Islam. Tapi kemudian balik lagi itu Ustadz. Nah, bingung lah ini si ibu ini gitu loh. Padahal usianya juga sudah 55 tahun ke atas gitu loh Ustadz. Anak-anaknya udah pada besar-besar gitu. Gitu sih Ustadz, titipan pertanyaan. oke. Oke. Ahsan barakallahu fiik. Jadi begini, eh, pertama kita lihat dari segi aturan pernikahan ya dalam Islam. Kalau laki-lakinya Muslim itu boleh menikah dengan non-Muslim dengan catatan wanitanya ini adalah ahlul kitab ya. Ahlul kitab yang mana? Yaitu ahlul kitab yang memang tidak terindikasi dia itu sudah melakukan perubahan dalam ajaran ahlul kitabnya. Misal Z minal muslimin ya nikah sama perempuan Kristen Nasrani ya. Kalau si perempuan yang Nasrani ini terindikasi leluhurnya adalah Nasrani yang sudah melenceng, maka nggak boleh tuh nikah sama dia tuh. Ya, kalau dipaksa nikah nggak sah. Ya, akadnya akad fasid. Nah, kalau perempuannya yang muslimah, maka nggak boleh sama sekali ngikutin atau menikah dengan laki-laki yang non muslim kendati pun dia kitabi. Kenapa? Ya, alasan para fuqaha sederhana. Karena kalau laki-lakinya muslim, perempuannya kitabiah, itu cenderung lebih mudah untuk kemudian si istri bakal ngikut agama suami. Untuk dirayu jadi mu'alafnya itu lebih mudah. Ya. Lain halnya kalau suaminya yang non-muslim. Itu begitu. Nah, sekarang kalau memang suaminya kemudian murtad kembali, ya, dan dia pengen bertaubat, ini kan nanti akadnya jadi akad fasid. Maka dari itu selesaikan diskusi terlebih dahulu ya. Pertama tempuh jalur diskusi, apakah suaminya sudah betul-betul yakin tidak mau kembali lagi ke Islam ya, yakin dalam kemurtadannya, atau dia ada kekhilafan sehingga mau kembali ke agama Islam. Kalau dia sudah yakin dalam pilihan dia untuk menjadi murtad, ya, maka meninggalkan sesuatu karena Allah tidak akan pernah membuat kita rugi. Dalam artian, jangan kita bingung karena ditinggalin satu orang, sedangkan ada zat yang maha kuasa yang senantiasa menemani kita. Ya, kalau memang pada akhirnya si suami tersebut tetap berada dalam kekufurannya, ya, jangan kemudian kita merasa kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita khawatir tidak mendapatkan bantuan dari manusia. Artinya, ya,
melepaskan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah langkah yang terbaik bagi seorang muslim dan muslimah, karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan dan bantuan dari jalan yang lain. Ya, sebetulnya yang harus bertaubat ya suaminya, ya bukan si istrinya, karena kan yang murtad adalah istrinya. Gitu. Jadi kalau dia berada dalam kebingungan, berada dalam keresahan dan kegelisahan, jangan pernah gelisah hanya karena bingung apakah saya tetap bersama suami atau nanti ketika suami pergi ninggalin saya dan saya nggak bersama dia, nanti siapa yang nafkahin saya dan lain-lain sebagainya. Itu jangan dirisaukan, karena ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membimbing kita dan akan memberikan kita pertolongan. Hakada. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga terjawab ya. Ini titipan pertanyaan dari temannya Bunda Sufi. Dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah. Apapun yang terjadi, dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang kecil maupun besar, segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Dan kita juga jangan sampai lupa dan juga jangan pernah putus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Begitu ya Ustaz ya. Silakan Ustadz untuk memberikan closing statement dulu kepada kita semua. Oke, bunda-bunda sekalian, ya hidup ini tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan juga kekhilafan dan kealfaan, karena al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Namun bukan berarti kita menjadikan itu sebagai satu-satunya dalil untuk terus kita berada dalam kesalahan dan kelupaan kita. Kendati pun manusia itu tempatnya salah dan lupa, akan tetapi kita bisa mengosongkan kesalahan dan kelupaan itu dari diri kita. Wahakada, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah, dari anugerah Allah, dari ampunan Allah, karena tidak ada yang putus asa dari ampunan Allah kecuali orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz Jazakallah khair atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah ini pasti banget sangat bermanfaat untuk kita semua ya bunda-bunda sekalian. Apakah Bunda Sufi ada tambahan informasi dari tim Taca? Udah, Bunda Sufi. Ya, Sudah, baik. Mbak, Baik. Masya Kita Allah. izin foto bersama dulu Ustadz ya. Marhaba. Baik, silakan bunda-bunda yang bisa untuk on cam. Kita foto bersama terlebih dahulu. Baik. Saya hitung sampai 3, dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Mohon izin untuk slide yang terakhir. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Ustadz Ridho atas waktu dan kesediaannya untuk bisa sharing ilmu buat kita semua di kajian Taca Muslimah Indonesia. Juga kehadiran bunda-bunda semua yang sudah berkenan untuk mengikuti kajian Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Masya Allah ada 80 peserta nih Bunda Sufi ya. Insya Allah kita terus selalu istiqomah dan juga taat dalam kebaikan. Selalu mengingatkan dalam kebaikan. Dan kita akan bertemu lagi di acara-acara Taca selanjutnya. Bersama Taca menggapai ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 70.